الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat dekat tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bang Jibri selaku membawa acara radio RS yang ada di channel saya mengudara kembali untuk hadir dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Roy dari Sumatera ya. Ini nama samaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibri, salam kenal, salam senggol. Saya senang sekali dengan acara Anda yang ada di YouTube Ayah Sadam, Bang Jibri. Wah, baru kali ini ya seumur-umur adanya YouTube itu ada tanya jawab seputar dunia lain. Mana radio lagi, mantap ini Bang Jibri. Ini memang rancangannya sangat-sangat tepat sekali. Karena saya juga sebelumnya mempelajari beberapa konten Ayah Sadam yang ada. Memang benar-benar luar biasa Bung Jibri. Makanya saya langsung buru-buru membuat konten. Maksud saya membuat atensi. Jadi begini Bung Jibri. Sebelumnya saya minta maaf ya. Tadinya saya pengen main ke Jakarta, tapi waktu jualah karena belum bisa, jadi saya mau nggak mau bikin konten bikin atensi dulu lah. Jadi awalnya begini Bung Jibri, sebelum saya malu nih Bung Jibri. Saya sudah cukup lama Bung Jibri, hampir 10 tahun. Sampai saat ini saya masih single Bung Jibri. Saya adalah laki-laki usia 35 tahun. Saat itu pada usia saya 25 tahun, ketika itu saya masih seorang mahasiswa. Karena pergaulan itu Bung Jibri, sehingga saya banyak kawan, bukan saja dari kawan-kawan mahasiswa tapi di luar sana. Lama-lama saya diperkenalkan oleh seseorang di luar sana. Katakanlah hubunganlah laki-laki sama perempuan biasa. Di luar pemikiran saya Bung Jibri, saya berkenalan dengan seorang tante-tante. Kebetulan orang tersebut memang hobi jajan gitu Bung Jibri. Nah, entah kenapa saya sendiri baru kenal, dan saya baru pengalaman pertama kali berhubungan antara saya dengan si tante tersebut. Sedangkan saya kan masih single Bung Jibri, belum pengalaman hal-hal begitu. Hingga sampai hubungan seperti kayak layaknya suami istri Bung Jibri. Nah, si wanita ini kebetulan orang yang benar-benar tergila-gila dengan saya. Ya kalau perlu dikatakan, katanya penampilan saya oke, ganteng katanya gitu Bung Jibri. Lama karena dia menyukai saya, dia memberikan apa saja. Bikinin rumah lah, dikasih transfer sekian miliar lah. Pokoknya fasilitas dilengkapi. Sedangkan saat itu saya masih kuliah. Jadi saya memiliki apa sajalah, mobil, rumah, segala macam. Di satu sisi ada lagi yang kenalan dengan saya. Tak kenapa Bung Jibri, saya jadi
jadi biang keroknya pemuas wanita gitu Bung Jepri. Nah, singkat kata begini Bung Jepri, saya kan berkecimpung ke dunia hitam ya Bung Jepri, kata kalau dunia hitam lah, kurang lebih hampir 10 tahun. Ya saat itu saya masih udah lulus lah ya, udah kerja gitu Bung Jepri. Asal ada waktu udah dijanji-janji nama wanita-wanita pemuas lah begitu. Kalau dipikir-pikir saya kayak Kiko loh Bung Jepri. Pada saat saya mendapatkan ujian ya, bertubi-tubi saya sakit itu Bung Jepri. Sampai-sampai saya nggak kerja, sampai dipecat. Sakitnya saya di kelelakian Bung Jepri. Tapi saat itu waktu sakit saya sudah sukses Bung Jepri. Saya punya segalanya, apa yang terlihatnya nggak kelihatan, yang kelihatannya dana cash di bank banyak. Akhirnya saya berusaha sampai saya melibatkan keluarga di sana, orang tua, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, terus tidak sembuh kunjung juga Bung Jepri. Sakitnya bukan main, kelelakian saya panas lah, gatel lah, udah gak karuan deh Bung Jepri. Mana bengkak lagi, entah bagaimana ceritanya dokter. Tapi saya sudah cukup lama berbulan-bulan di dokter, tidak ada kunjung kesembuhan Bung Jepri. Saya lantas berpikir kembali Bung Jepri, memang selama itu saya, orang tua tidak tahu dengan adanya di balik itu saya sebagai pemuas wanita, janda-janda begitu atau tante-tante gitu Bung Jepri. Mereka pun tidak tahu dengan adanya saya sakit begini karena apa. Bahkan saya berdiam diri, tidak mau bercerita dengan siapapun, dokter pun saya nggak terus terang Bung Jepri. Lantas entah kenapa saya kepikiran pada saat sendirian Bung Jepri, ya Allah, saya sebagai orang Islam dengan kondisi seperti ini, saya menyesali ya Allah. Saya sudah bejat ke jalan yang tidak benar. Apakah ini suatu teguran dari Engkau ya Allah? Kalau memang iya, sembuhkan ya Allah, angkat penyakit hamba ya Allah. Saya berjanji, saya niat karena Engkau ya Allah, tidak akan pernah mengulang kembali perbuatan-perbuatan yang biasa saya jalani sebagai pemuas wanita, janda-janda, wanita, tante-tante yang ada. Tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah, sembuhkan ya Allah. Saya bertobat di hadapan-Mu ya Allah, ya Allah. Sampai seperti itu Bung Jepri, terus dan terus tiap hari. Lantas begitu saya terus berdoa kepada Allah, kayaknya perkembangannya bagus Bung Jepri. Cuman hanya mengurangi rasa sakit saja. Biasanya gatelnya hilang, biasanya panasnya hilang Bung Jepri. Tapi kelelakian saya tetap masih kelihatan bengkak. Dan sekali-kali juga memang panas dan gatel, cuma nggak terlalu banyak kayak seperti sebelumnya. Karena saya berusaha berdoa di hadapan Allah. Saya benar-benar menyesali Bung Jepri. Saya selalu kadang-kadang menangis sendiri. Mohon Bung Jepri pencerahan dan solusinya. Dan kalau memang berkenan Bung Jepri, mohon hadir di tempat saya. Karena selama ini sudah sekian tahun Bung Jepri tidak kunjung sembuh-sembuh. Barangkali Bung Jepri punya solusi. Obat apa sih yang saya harus dikonsumsi, baik untuk luar maupun dalam gitu Bung Jepri. Dan mohon bantuan doanya Bung Jepri. Saya benar-benar niat ikhlas tulus saya bertobat di hadapan Allah Bung Jepri. Taubatan nasuha Bung Jepri, benar.
tolong dibantu Bung Jepri, dan doa-doa apa yang saya harus jalanin. Apakah Allah masih beri kesempatan saya untuk sehat kembali dan untuk bertobat? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Saya Roy dari Sumatera. Terima kasih, semoga Bung Jepri di Radio RS tetap jaya mengudara di channel Sadam. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Roy yang ada di Sumatera ya, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi kepada saudara Roy yang ada di Sumatera. Memang terkadang manusia itu nafsu yang paling utama, tidak memikirkan pada akhirnya nanti akibatnya seperti apa ya. Boleh dikatakan ada satu kalimat, yaitu meraih sukses di atas ranjang melawan badai, seperti itu. Dan siapakah dia sebagai lawan Anda? Tentu saja ada suaminya. Dari mana uang itu seorang wanita mencari kepuasan terhadap Anda? Ya, suaminya. Itu adalah salah satu kesalahan besar ya. Tentu saja dengan adanya kondisi Anda seperti itu, memang ini salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda benar-benar juga taubat dan nasuha ya. Insyaallah dengan adanya Anda benar-benar taubat dan nasuha, Allah akan beri selalu kesempatan untuk kesembuhan kesehatan Anda dan tidak terulang kembali perilaku-perilaku yang pernah Anda alami ya. Insyaallah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan mengampuni dosa-dosa hambanya segunung apapun dosa kita. Insyaallah kalau kita benar-benar niat ikhlas di hadapan Allah, taubat dan nasuha, insyaallah penyakit seberat apapun yang Anda rasakan, insyaallah Allah akan mengangkat penyakitnya dan dikembalikan normal seperti sedia kala ya. Saya cukup membantu jarak jauh ya saudara Roy. Kalau memang nanti terhitung dari pengangkatan konten-konten yang ada yang berhubungan dengan atensi Anda, kurang lebih 1 bulan ke depan tidak ada hasil ya, Anda boleh hubungi saya. Insyaallah saya akan silaturahim, akan menahu Anda seperti apa kondisi Anda ya. Kembali lagi kepada saudara Roy, berbanyak zikir ya. Anda berbanyak zikir di hadapan Allah. Bacanya begini aja, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Perbanyak sebanyak-banyaknya ya. Dan diselingin dengan Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Dan dengan selingan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Dan diselingin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti itu ya. Nanti pada akhir daripada doa itu Anda jangan lupa memohon kepada Allah, minta kesembuhan, diangkat penyakitnya, seperti itu ya. Insyaallah saudara Roy, kalau benar-benar tulus ikhlas Anda niat karena Allah, ingin bertobat dan nasuha, insyaallah Allah mendengarkan. Allah Maha tahu segalanya, apa yang diniatkan oleh hambanya sekalipun tidak terucap hanya dalam hati, Allah Maha tahu segalanya. Kalau benar-benar bertobat, ini masih bagus ya, Anda masih dikasih otak, masih nalar untuk bertobat. Yang penyesalannya itu otak kita sudah nggak nalar, sudah koma, nauzubillah, kita tidak ada waktu lagi untuk bertobat kepada Allah karena kita sudah nggak nalar. Batasan orang bertobat di hadapan Allah selama itu kita masih nalar otaknya ya. Tapi kalau sudah koma hingga pada akhirnya meninggal, nauzubillah, jangan sampai ya. Untuk saudara Ray, sekali lagi saya menggarisbawahi, tetap berbanyak zikir, istiqomah, tawadu di hadapan Allah, bersujud ya. Kalau memang Anda masih bisa untuk melakukan sholat sebisa Anda, jaga sholat 5 waktu, dan termasuk jaga sholat taubat dan nasuha, termasuk hajat dan witir, termasuk
Salat 3/4 malam, Anda langsung bersujud 3/4 malam di hadapan Allah. Karena salat sujud itu Anda berkomunikasi langsung kepada Sang Pencipta, ya. Perpanjang, ya. La ilaha illallah. Terbanyak, yang banyak-banyaknya semampu Anda. Lebih banyak lebih bagus. Berzikir berkepanjangan, ya. Insyaallah Allah ijabah. Saya bantu jarak jauh. Saya lebih suka kalau orang benar-benar mau mengakui kesalahannya dan bertaubat taubatan nasuha. Sedangkan Allah sendiri yang menciptakan, sedang menjanjikan barang siapa yang benar-benar bertaubat di hadapan Allah taubatan nasuha, doanya akan diprioritaskan kepada hambanya yang membutuhkan itu, insyaallah. Demikianlah saudara Rai yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan ada atas pencerahan dan solusi dari saya. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh, ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.